Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ratu Fadila dengan NIM 2021 A1C kelas 2D Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Pembentukan Peta BPUPKI dan PPKI serta Janji Pemerintahan Jepang untuk Kemerdekaan Indonesia untuk menempuh program studi sejarah pergerakan nasional. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang terbentuknya BPUPKI. Latar belakang dibentuknya BPUPKI bermula dari janji Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso untuk memperkenan kemerdekaan bagi Indonesia. Koiso mengemukakan janji kemerdekaan bagi Indonesia di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai pada 7 September 1944. Latar belakang dibentuknya BPUPKI adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan sekutu. Sebab pada Juni 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat atau pihak sekutu memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. A. Pengertian BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan penduduk bala tentara Jepang di Jawa. Sedangkan PPKI adalah atau yang sering dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia, kemudian tugas selanjutnya diserahkan pada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. B. Sejarah pembentukan BPUPKI dan PPKI. 1. Sejarah pembentukan BPUPKI. Latar belakang pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Gun Sekain nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Penyebab pembentukan BPUPKI karena kedudukan semakin terancam oleh sekutu. Tujuan lain karena Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan. Upacara peresmian BPUPKI dilakukan pada 28 Mei 1945 di gedung-gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejambon yang sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri Jakarta. Sidang BPUPKI berlangsung selama 2 kali. Dalam sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara, pembentukan PPKI sampai membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Raziman Wedioningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoiso, orang Jepang, dan Raden Panji Soeroso. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah selesai dilaksanakan. Selama BPUPKI terbentuk secara resmi, BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari 2 kali sidang tersebut ada beberapa poin yang dirumuskan. 2. Sejarah pembentukan PPKI. PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki
Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Ir Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Raziman Wedioningrat. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak bisa berfungsi karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadinya peristiwa Rengas. C. Tujuan BPU PKI dan PPKI. 1. Tujuan dibentuknya BPU PKI. Tujuan dibentuknya BPU PKI yang paling utama adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPU PKI bekerja untuk menetapkan dasar-dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat. BPU PKI juga bertugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Tujuan dibentuknya BPU PKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPU PKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ini membuktikan tujuan dibentuknya BPU PKI tidak 100% tulus untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan PPKI. Tujuan PPKI yang pertama melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya atau BPU PKI, yakni menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. D. Tugas dan wewenang BPU PKI dan PPKI. 1. Tugas dan wewenang BPU PKI. Tugas utama BPU PKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Sedangkan wewenang BPU PKI yaitu merumuskan rancangan hukum dasar. Yang kedua, tugas dan wewenang PPKI. Tugas dan wewenang PPKI yang pertama menyusun dan mengesahkan konstitusi, yang kedua menyusun dan mengesahkan dasar negara, yang ketiga mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, yang keempat memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. E. Kedudukan dan fungsi BPU PKI dan PPKI. 1. Kedudukan dan fungsi BPU PKI. Kedudukan BPU PKI adalah sebagai suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada saat itu untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sedangkan fungsinya untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu negara merdeka dan menentukan konsep dasar negara serta rancangan undang-undang dasar negara. 2. Kedudukan dan fungsi PPKI di Indonesia. Kedudukan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah BPU PKI. Fungsinya yaitu mewakili seluruh bangsa Indonesia, badan pembentuk negara RI setelah proklamasi kemerdekaan, mulai dari mengesahkan Undang-Undang 1945 hingga mengangkat presiden dan wakil presiden. Haji Agus Salim dan Mr. Alexander Andreas Marimis. Yang kedua, daftar anggota dan struktur organisasi PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta, di mana anggotanya terdiri dari Dr. KRT Raziman Wedioningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, dan masih banyak lainnya. Sekian